Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital ID Channel. Sobat Investor, bagaimana kabar Anda dalam membuka pekan ini? Bagaimana juga kabar portofolio koleksi Anda di tengah gelombang konsolidasi yang terus menghampiri indeks harga saham gabungan atau IHSG sehingga terus berfluktuasi di kisaran level psikologis 6.400 sampai 6.500-an. Dengan adanya aksi konsolidasi tersebut membuat pergerakan IHSG baik di zona hijau maupun zona merah diyakini sebagai tren yang sementara dan belum menunjukkan kecenderungan yang layak untuk dicermati lebih lanjut. Lalu dengan kondisi pasar yang relatif konsisten bergerak sideways tersebut, strategi dan pendekatan apa saja yang sekiranya telah Anda siapkan demi menyikapi beragam sentimen dan katalis yang tersedia, guna memaksimalkan peluang mendulang cuan sekaligus meminimalisasi risiko kerugian di bursa saham domestik? Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, izinkan kami dari tim redaksi Edek Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Kamis 27 Agustus 2026 oleh para pembaca setia edekchannel.com, termasuk juga tentu Anda, para pembaca setia portal ekonomi, bisnis dan pasar modal terpercaya Edek Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. Iran dan Oman lanjutkan pembicaraan untuk buka Selat Hormuz. Ya, guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kita masih akan membahas kabar terkini dari ranah global, khususnya terkait perkembangan yang terjadi di Selat Hormuz, di mana sejumlah pihak melaporkan bahwa upaya pembicaraan dan diskusi berlanjut masih terus dijalin oleh Iran dan Oman mengenai sistem koordinasi dalam pengelolaan Selat Hormuz. Minat pembaca setia ID Channel atas update terkini terkait manuver terbaru dari Iran tersebut rupanya masih demikian besar, yang terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita terpopuler ID Channel dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa trafik keterbacaan atas berita ini masih demikian tinggi hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkannya. Langkah diskusi ini sendiri merupakan tindak lanjut yang dinilai positif oleh pihak pabrik global. Usai upaya serupa juga telah didorong dalam beberapa waktu terakhir. Namun masih belum berjalan mulus dengan kerap terhentinya langkah pembahasan di tengah jalan tanpa adanya tindak lanjut yang berarti. Apresiasi positif dari pasar tersebut terkonfirmasi dari tren menurunnya harga minyak mentah dunia yang mengindikasikan adanya harapan agar langkah diskusi antara Iran dan Oman ini dapat menjadi solusi tepat yang dapat kembali memperlancar lalu lintas pelayaran di jalur strategis Selat Hormuz. Sebenarnya diketahui selama ini Selat Hormuz dilewati oleh sedikitnya 1/5 ekspor minyak dan gas alam cair atau LNG global. Sebelum pada akhirnya aktivitas perang antara Amerika Serikat dan Iran pada akhirnya melumpuhkan seluruh aktivitas pelayaran di kawasan tersebut. Langkah pembicaraan lanjutan sengaja kembali digagas sebagai bentuk inisiatif yang bertujuan untuk membangun koridor bersama sementara, serta proyek pembersihan ranjau guna memulihkan navigasi yang aman melalui wilayah strategis tersebut. Nantinya dari kesepakatan pembangunan koridor bersama sementara, selanjutnya bakal terus didorong untuk menjadi bentuk kesepakatan koridor bersama antara Iran dan Oman. Masuk berita kedua, Meta bayar 320 triliun rupiah terkait kasus keamanan anak, bakal rombak Facebook dan Instagram. Masih terkait berita tentang dinamika ranah global, kabar kini juga datang dari perusahaan raksasa media sosial Meta yang dilaporkan telah setuju membayar hingga 18 miliar dolar AS atau sekitar 320 triliun rupiah guna menyelesaikan gugatan yang menyatakan bahwa Facebook dan Instagram berbahaya bagi pengguna anak-anak. Dalam hal ini, pengadilan California disebut telah menyetujui bentuk penyelesaian tersebut, di mana pihak Meta sudah harus membayar secara lunas kepada puluhan negara bagian dan wilayah Amerika Serikat.
Sebenarnya dilaporkan oleh BBC pada Kamis 27 Agustus 2026, aksi pembayaran ini merupakan rekor terbesar dalam sejarah perusahaan terkait dengan kasus keamanan anak. Tak hanya itu, pihak Meta juga menyatakan bakal segera menerapkan sejumlah perubahan signifikan yang ditujukan untuk melindungi pengguna anak dengan lebih baik, termasuk terkait dengan batasan waktu harian dan juga penerapan pemblokiran pada penggunaan malam hari. Sementara bagi pihak pengadilan California, langkah ini merupakan momen penting dan krusial sebagai upaya membersihkan industri yang telah merugikan kalangan anak-anak. Meski demikian, diputuskannya pula bahwa dalam kasus ini pihak Meta tidak perlu mengakui kesalahan apapun dan hanya dibebani oleh kewajiban pembayaran. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. Nvidia raup pendapatan 1.700 triliun rupiah pada April hingga Juli 2026, melampaui ekspektasi. Selanjutnya masih tentang kabar terbaru dari ranah global. Bahasan kita kali ini merujuk pada keberhasilan perusahaan teknologi multinasional Nvidia dalam merebut pendapatan hingga 9,62 miliar dolar AS atau setara dengan 1.700 triliun rupiah untuk periode 3 bulan kedua tahun ini atau triwulan 2 2026 yang dihitung sejak 27 April hingga 27 Juli 2026. Dari capaian pendapatan jumbo tersebut, Nvidia juga berhasil menyisihkan porsi laba per saham atau earning per share alias EPS yang disesuaikan sebesar 2,22 dolar AS. Capaian tersebut tercatat jauh melampaui ekspektasi dari bursa Wall Street, di mana pada periode kinerja tersebut, Nvidia sebelumnya diperkirakan hanya akan berhasil meraup pendapatan sebesar 92,3 miliar dolar AS dengan porsi laba per saham sebesar 2,09 dolar AS. Dengan adanya hasil kinerja yang jauh melampaui ekspektasi tersebut, tingkat kepercayaan publik atas prospek bisnis produsen chip itu juga turut terkerek dengan keyakinan bahwa proyeksi kinerja di triwulan 3 2026 bakal semakin melonjak dan melebihi ekspektasi pasar. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Calon Gubernur BI, Destri Damayanti, ungkap penyebab rupiah under value. Beranjak dari kabar yang datang dari ranah global, kini kita akan membahas isu domestik, di mana informasi terkini datang dari calon Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang mencoba menjelaskan alasan dibalik tren pelemahan rupiah di bawah nilai fundamentalnya atau biasa disebut dengan kondisi under value. Penjelasan tersebut disampaikan Destri di hadapan Komisi 11 DPR RI dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai tahapan untuk secara resmi dapat menempati posisi Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Peri Warjio yang sebelumnya telah mengundurkan diri. Menurut Destri, posisi nilai tukar rupiah saat ini memang masih berada dalam posisi under value, meski juga harus diakui bahwa tersedia ruang penguatan dari posisinya saat ini di kisaran 17.700-an rupiah per dolar AS. Dalam penjelasannya, Destri menyatakan bahwa tekanan terhadap rupiah selama ini lebih banyak dipicu oleh akumulasi sentimen pasar, baik dari lingkup global maupun pasar domestik. Tekanan tersebut dinilai Destri lebih berpengaruh besar terhadap kecenderungan arah pergerakan nilai tukar rupiah dibanding tekanan dari persoalan fundamental ekonomi nasional yang diklaim Destri sejauh ini masih dalam kondisi yang solid. Masuk pada berita kelima, jejak investasi Velda di BWPT terancam rugi 11 triliun rupiah. Anwar Ibrahim surati Presiden Prabowo. Terakhir, guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kita juga akan membahas terkait dinamika yang terjadi di pasar saham domestik, di mana kali ini melibatkan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Ya, sosok politikus senior di kawasan Asia Tenggara tersebut dikabarkan baru saja menyurati Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berkaitan dengan aksi investasi yang dilakukan oleh Kemajuan Tanah Persekutuan atau Velda Malaysia
terhadap saham emiten sawit tanah air yaitu PT Eagle High Plantation Tbk atau BWPT. Dalam surat yang dikirimnya, Anwar disebut telah meminta Presiden Prabowo untuk turut mencermati sengketa investasi tersebut, yang oleh Anwar diklaim berpotensi merugikan Velda hingga sebesar 2,5 miliar ringgit atau setara dengan 11,01 triliun rupiah dengan menggunakan asumsi kurs Rp4.403,8 per ringgit Malaysia. Menurut Anwar, jika persoalan sengketa investasi ini tidak kunjung dituntaskan, maka dana milik Velda yang bisa diselamatkan hanya sekitar 200 juta ringgit atau setara dengan 880,76 miliar rupiah. Dalam pandangan Anwar, sengkarut kasus ini berpangkal pada kondisi investasi yang kini tersangkut proses hukum. Seiring Raja Wali Group yang notabene merupakan mitra sekaligus penjual saham BWPT kepada Velda, diketahui mengajukan keberatan atas putusan arbitrase Singapore International Arbitration Center atau SIAC pada Juni 2024 lalu. Demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com, dan Indonesia Edik Channel. Sampai jumpa.